Selamat sore untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu guru profesional. Konsep profesional dan profesionalisme. Apakah itu profesi? Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Menurut Lieberman, suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri, dan menurut tingkat kearifan dan kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi. Suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Menurut Deddy Supriyadi, profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdi dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan, dalam arti bisa karena orang tersebut pada masa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa satu, hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang tidak dikemukakan oleh non-profesional. Pernyataan profesi mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai etik. 2. Profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tetapi untuk mengabdi pada masyarakat. 3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tentu, yang dengan suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan yang tentu dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tentu pula. Ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dalam dibedakan dari jabatan untuk melaksanakan tidak sekedar diperlukan keterampilan skill, tetapi juga kemampuan intelektual. Profesi adalah panggilan jiwa. Fungsinya telah merumuskan dengan jelas, menetapkan persyaratan minimal, dan dapat melakukan kualifikasi pendidikan, pengalaman, keterampilan yang terorganisasi. Ciri-ciri profesi profesional. Penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntunan seharusnya. Syarat-syarat profesi. Menurut Darling, Hammond, dan Godwin menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri, yaitu karakteristik utama. Ketiga ciri tersebut: 1. Dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur dan mengatur instrumen. 3. Memiliki ukuran standar untuk praktik. Konsep profesi keguruan. Bertolak dari pandangan Darling, Hammond, dan Godwin, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Jabatan guru sebagai profesi. Sama halnya dengan dokter, hakim, apoteker, maupun polisi, guru adalah profesi. Artinya, untuk menjadi guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Guru tidak dapat dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 syarat, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus mampu bersertifikat pendidikan sehat jasmani rohani dan mempunyai kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pertama, pendidikan usia dini 0-6 tahun adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang, belum mempunyai pengalaman, tidak mengerti, dan rentan bahaya, sehingga memerlukan perhatian, bimbingan, bantuan total. PAUD adalah sosok luar biasa
Ia harus bisa mendidik, mengasuh, membimbing. Tugas guru PAUD sama beratnya dengan tugas seorang ibu, bahkan ia berperan ganda, yaitu menjadi ibu dalam situasi tertentu, menjadi guru. Berkaitan dengan penyediaan guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 2008 tentang guru telah menggariskan bahwa hal itu menjadi kewenangan lembaga pendidikan. Tenaga kependidikan beberapa amanat penting yang dapat diambil dari dua produk hukum ini. 1. Wawasan dan landasan kependidikan pemahaman terhadap peserta didik. 2. Materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran kelompok dan materi pelajaran dan program yang diampunya. Jabatan guru. Guru PAUD ideal. Siapakah guru PAUD yang ideal? Guru PAUD yang ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh daripada itu dia dimiliki jiwa pendidikan dan pengasuhan sejati, sikap perilaku, dan beratnya dengan tugas seorang ibu, bahkan ia berperan ganda. Membimbing, memberikan contoh teladan, bahkan harus bisa mengurus buang air besar, memandikan, mengenakan pakaian, mengasuhnya sampai tidur, menyuapinya makanan, mengejar ia berlari ke sana kemari. Sangatlah layak jika pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan guru PAUD yang berdasarkan di seluruh Indonesia. F. Kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping dan pengasuh atau pendamping muda. Ketiganya mengadopsi klasifikasi guru PAUD luar negeri, yaitu teacher, assistant teacher, dan caregiver. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak, gembira anak, lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak, menyayangi sepenuh hati. Menyukainya dunia anak-anak bagi guru PAUD konsekuensinya besar. Ia harus totalitas menjadi pendidik yang pengasuh, berkomitmen untuk berpenampilan menarik, berperilaku sebagai seorang yang ditiru. Ia juga harus rela tidak berpakaian sembarangan seperti artis, tidak berhias mencolok, bahkan tidak berkuku panjang seperti kuku panjang yang melukis saat menangkap anak terjatuh. Pengalaman lapangan. Praktik lapangan bagi guru belum terjun menghadapi anak. Hubungan guru dengan karir. Hubungan guru dan karir. Kesimpulannya, perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut guru berubah menjadi suatu zaman, belajar memperbaiki diri dan siswa melalui penelitian melakukan pengembangan diri dan karir, juga terus meningkatkan kualitas diri. Mungkin untuk itulah guru sekarang lebih banyak disibukkan dengan loka karirnya, semi-loka, sosialisasi, sertifikasi, uji kompetensi, juga pendidik dan pelatih. Mungkin materi singkat yang saya bawakan cukup sampai di sini, dan terima kasih.